Sayyidah Aisyah di pertengahan jalan tempat istirahat nika sing malemah sakit tabu terus qadil hajat. Akhirnya qadil hajat pun keluar dari tanduna nikah qadil hajat. Akhirnya kepala lastana qadil hajat masuk boleh ke tanduna. Jadi tandu onta nikah pada makroman nih atas sekali sah. Makroman isa ipatoron sarang para sahabat ipatoron. Lah kepala ipatoron nikah Sayyidah Aisyah qadil hajat. Abali Sayyidah Aisyah lastana qadil hajat. Kepala beli para sahabat oh nih ki Sayyidah Aisyah ampun masuk. Letak lincingan boleh. Letak tepan tak ngerti apa nikah di antara hikmana nikah bahwa para sahabat kimpun letak teman tepan saya goreng saya acing saya celing pun tak. Sayyidah Aisyah gila iolatin masuk berarti empon lebih di dalam. Akhirnya kepala masuk ke dalam kalau nggak Sayyidah Aisyah sen situ ngetap ida bagian kalau nikah di antara pada akikah nikah geger isa areh eman Sayyidah Aisyah dia kalau nikah akhirnya keluar boleh lihat teman keluar si kedua kalian nikah sebelum saya warning orang para sahabat sebelum saya warning temponya nyari para sahabat lanjang ku bakun Sayyidah Aisyah sebagai dalam tandu nikah ampun ipekol masuk ke sahabat kawan tanah itu tonton tak lincingan ke apa ban Sayyidah Aisyah temponya nikah umur 14 tahun jadi keseomoran orang Arab sejarah aja para sahabat ini kan tak gerasa antara berdua Sayyidah Aisyah sarang nonton ini kan sangat ringan istilahnya tak gerasa antara kita cek berdua orang sebelum orang kan celah apa tandung ya antara beda ban sobung nikah sobung kita nikah bani tandu saya kalau orang aja sebut tandu sebeda di atas onta lah kepala abang di Sayyidah Aisyah lastaran nemu kalau nikah ternyata iolatin sobung pasukan ini kalau sobung saja akhirnya sampai asarin kadang kita kenapa misalnya sebenarnya makin lah ngepong bayi mi pas asarin gini kan padang pasir ya kula sareng para wajinan saja bayi entar kakak kamah kalau jalan saya kula tak oning jalan apa kanan apa kacer padahal pada jalan jelas ini bisa bosan makin tekan aku mek bisa bosan juga ini beman-gaman niki lambat nang padang pasir tandu sebung penapa sing malam maka iki dengan kecerdasan Sayyidah Aisyah hal yang paling baik dilakukan kemudian niki kimpon cek manggaman dengan ikhlas paling enten niki sadar kepala sadar cek sebung orangnya dibalikin pada nyusul nah nikah jadi Sayyidah Aisyah nikah orangnya sangat cerdas luar biasa cerdas sama ini kan di umur 14 tahun nih umur 14 tahun ketibi sing malam nang padang pasir. Sayyidah Aisyah nikah tempo na araji arah kesan bagi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ki ampu ai mainan, main boneka-boneka, akabai boneka-bonekaan, akabai boneka ceren bede-beng-bengah. Sampai sareng bagi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakin, "Apa mak bede-beng-beng iki ya anu?" Ceren di mak bede-beng-beng. Bengki Nabi Nabi cerna tempat masa saya Nabi Sulaiman kan berbeng-beng. Oh iya bener lagi. Ini di antara kecerdasan Sayyidah Aisyah. Lawan ning ke sejarah-sejarah barang enggak bisa. Padahal kiken nih. Sampai semakin bahwa perawi hadis paling banyak dari kalangan yang bini nikah Sayyidatuna Aisyah. Cerdas luar biasa. Sayyidah Aisyah. Lah tempo nikah ingki Sayyidah Aisyah dengan kecerdasan oni menimbang sih masih baik sih masih buruk kimpon kula makin angon empon nang kita sampai terit daripada kiman kaman lejen elang nih kayak sehari gak kamu nggak di padang pasir nih kayak elang sila di bini kini boleh umur 14 tahun nah, maka ternyata tempo nasarin ongkuan kenapa saya prediksi Sayyidah Aisyah bahwa ternyata benar orang Wakana ban badah Sofwan bin Mu'attal paserah Sofwan bin Mu'attal yasiruna wara al-jais yasiruna panikacelan wara al-jais ibu dina pasukan yatafaqqadu senyare paserah Ibnu Mu'attal doyahu ka elangna
dekat kailangan jes. Falamma wasalah maka selestalena dapat pasera Sofwan bin Mu'attal indah dekat iseting Sayyidah Aisyah wara'aha ibu dina Sayyidah Aisyah arafaha maka kenal pasera Sofwan bin Mu'attal hadaka Sayyidah Aisyah fanaho maka merendu rahilatahu de pasera fanaho maka merendu pasera Sofwan bin Mu'attal rahilatahu deka tompakna Sofwan bin Mu'attal wa arkabaha ban manompak pasera Sofwan bin Mu'attal hada ka Sayyidah Aisyah min ghairi ayyatakallama dari tanpa cak ngucak pasera kedua nabi kalimatin kalaban situng kalimat Thumma saro maka ajalan pasera Sofwan yakudu nompak rahilata pasera Sofwan ar-rahilata dan ketompaan hatta lahiko sampai apangki pasera Sofwan bil jaisi kalaban rombongan kalaban pasukan di pertengahan asaren Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Sayyidah Aisyah nikah ternyata ongkuan para prediksi sareng Sayyidah Aisyah bahwa laki bakal beda orang jadi nak pokok neng titik ini makilah saya istirahat orang Islam. Ternyata pada Sofwan bin Mu'attal ini pada ulama sejarah saya ada buatin bahwa ini laki-laki pada pasukan Ibn Budi Sofwan bin Mu'attal ini isabat Ibn Budi untuk laki-laki takut pada bareng saya elang-elang ini Sofwan bin Mu'attal ini kalau kan tukang polong lah pada saya ada wakintan Sofwan bin Mu'attal entah bani Budi tapi laki-laki ketinggalan juga Sofwan bin Mu'attal ternyata kepala cilana jalan beni ketimbi ternyata Sofwan bin Mu'attal ngetela badereng bini sing malem mah ketimbi asare kepala iolatin ternyata ngecit nikah baginda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin nikah saya tak sekapina sahabat nikah tengger deka orang tak sekapina sahabat nikah ngeoningin deka selerana orang bini nikah saking ajaibnya para sahabat jadi kadang mau tak kenal situng-situngnya lah ketepaan Sofwan bin Mu'attal nikah orang selakala ampun kenal ke Sayyidah Aisyah sebelum badai syariat hijab akhirnya ngeoningin deka selerana Sayyidah Aisyah ban oning nikah adalah Sayyidah Aisyah saya ketinggalan akhirnya ijabakin menabi hadis sebagaimana cerita Sayyidah Aisyah nikah bahwa Sayyidah Aisyah nikah tempoh asaren karo ipengecit dengan kepala Mu'attal Sofwan bin Mu'attal nikah ada bu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un das ummul mukminin Sayyidah Aisyah nikah baru ngecit tak teman bercakap apapun akhirnya penai kawan tanah empon akhirnya kerasa letak teman penyapaan letak teman ketinapa nah nikah aja para sahabat deka takdim deka istri-istrina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fattahamu maka nyangka pasera orang hadaka Sayyidah Aisyah bi Sofwana kalaban Sofwan wa tawalla kibrul ifki wa tawalla kibrul ifki ban tining orang semimpin kibrul ifki dak karajana wa man tawalla kibrul ifki ban orang semimpin kibrul ifki dak karajana berita bohong Abdullah bin Ubay panika Abdullah bin Ubay raisul munafikina nyatana panglimana banyak-banyak orang munafik wa kana ban bada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin antarana orang yang saya penderaki wa mukadzibin ban antarana orang yang saya alece kaki lima ada kebarang usi ase ampon desas-desus anha tentang Sayyidah Aisyah hatta nazalat sampai turun ayat bara'atiha penapak banyak-banyak ayat saya abebasakin deka Sayyidah Aisyah di suratin Nur sebagai dalam surat Nur kepala abali Sofwan nikah abali sarang Sayyidah Aisyah akhirnya itamu sarang orang nikah sebenarnya para sahabat empon tak nyangka kenapa alhamdulillah
berarti Sayyidah Aisyah ini ampun pagi. Para sahabat temen ini kan ampun oning, ternyata yang tandulnya disebut kenapa? Lagi pikiran kapi kan Sayyidah Aisyah ini kan. Napa Sayyidah Aisyah ternyata diculik, sareng orang jadikan dia tengah dari Amarlan, dari Bani Mustalik. Bisa saja kan diculik, atau ipakai diam-diam, atau entar ketandu kak kama salah ontah misalkan. Bingung kapi, ternyata dengan dia tengah Sofwan bin Mu'attal ini kan hubungan aslinya nggak nih kepada sahabat sedikit. Tapi itu mau sarang Ra'isul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Silakan tukang agem bos yang dek orang. Ketika apa? Akhirnya akabai isu tentang Sayyidah Aisyah. Isu nah, dari mana bisa cecer kedua. Sayyidah Aisyah ben Sofwan. Beda apa nih yang malu mah mulai duaan. Dong sebenarnya desas-desus ini kan. Entah tak muncak zina, tak muncak ketika apa Sofwan. Misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nika pentera Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Menabi cek muncak zina, deki ihat nih kan. Deki kan ibu dia ihat perseraan saya nuduh Sayyidah Aisyah azina nih kan. Karena qadar nih kekera deki qadar. Lah Abdullah bin Ubay bin Salul nonton. Nika tak nuduh tak kenapa king menggoreng berita. Apa ya aja Sayyidah Aisyah makin mulai sing malam mah ben Sofwan minta rombongan saya biasa nah. Mi keluar dari anu nah, king beda apa cincin beda mah. Akhirnya napa nyaman jadi viral nang Madinah. Sedang Sayyidah Aisyah tak toman ngiding tentang berita nikah. Sayyidah Aisyah karena memang leseng malam menikah asare nung padang pasir ketina pecelep oning ya ketina apa nung padang pasir sing malam jadi langsung songkan kiba di dalam kamar lestari nikah bade depan Madinah langsung di dalam kamar tak oning penapa sebagai luar sih bade isu tentang Sayyidah Aisyah tak oning kengkaro si ika oningin sarang Sayyidah Aisyah si ika pembagian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikah obe si biasa cemper kalaban Sayyidah Aisyah akhirnya nikah pas entan padahal teman nikah Sayyidah Aisyah sakit. Jadi biasa negatif apa perhatian bagi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan teman nikah kita mati masuk ke kamar ke Sayyidah Aisyah kalau kita tanya kabar lestari nikah keluar boleh nikah. Jadi heran Sayyidah Aisyah sampai setung saat Sayyidah Aisyah nikah keluar sarang Umi Mistoh sarang Umi Mistoh nikah keluar Mistoh nikah orang seingonin sarang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah nikah putrana Abu Bakar As-Siddiq. Mistoh nikah deki dengan akhir nikah dijelasakin Mistoh nikah termasuk orang si akodaf nuduh azina dekat Sayyidah Aisyah sampai dicambuk deki ini kan. Umi Mistoh acelen sarang Sayyidah Aisyah. Acelen sampai setung saat diceritakin labu Umi Mistoh nikah labu ada ngecit jadi apa orang yang pilih ngecit bisa kan lah ngucap bareng-bareng saya random biasa namanya ngucap apa lah ini kepakai kepala ngucap celaka Mistoh ada Umi Mistoh celaka Mistoh heran Sayyidah Aisyah ini heran lihat apa mak ambian ini ngucap celaka Mistoh apa ambian ini mak ngucap lain sebarang tak genah ada kak orang yang hijrah sarang bagi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena orangnya Sayyidah Aisyah ki Mistoh nikah orang yang senor hijrah orang yang saya laki-laki orang yang bagus tak ngerti apa orang yang justru saya sangat miskin saya tadi menapa saya sampai ingonin sarang abana Sayyidah Aisyah Abu Bakar As-Siddiq kapan lah Mistoh nikah Umi Mistoh nikah asrona nikah baru nerangakin lembian kita ngiring kabar tak luar nikah ampun banyak orang yang nuduh tak gena ampian nikah ikoca azina kalaban Sofwan bin Mu'attal tempona mulai dua enggak bisa dan dia tak nyadar nih kata tan kula wallahi kula tahu nih nikah ngecit Sayyidah Aisyah luar biasa ngecit sampai dari nikah baru jen tambah sakit lah tempona nikah bagi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang tak pernah ada Abu Dhabu kalaban Sayyidah Aisyah tentang nikah tak tahu man Nabi Muhammad nikah kita buakin baina musaddiqin wa mukadzibin
ini kita benderakin, kita nyerakin ke Britannia bahwa baginda Nabi Muhammad SAW kepala masyhur Britannia tak diturunkan wahyu tentang nikah sampai lebih dari sebulan. Tak toman itu wahyu sampai sebulan, sampai lebih dari sebulan. Jadi gusah baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang pertengahan bulan baginda Nabi Muhammad SAW karena memang wahyu tak nonton konsultasi kawan para sahabat. Dia remah tentang berita aja. Dia masih nyaman. Pada sahabat saya ada buat berarti saya jawab berbanyak sahabat saja nggak nikah. Kula tak teman oning dek ke Sayyidah Aisyah ini kecuali orang-orang yang kalau bagus. Saya rasa saya yakin tentang Sayyidah Aisyah kita pun jawab. Kula tak oning dek kalau Sayyidah Aisyah kecuali Sayyidah Aisyah ini kan orang yang bagus. Sobung tak masuk akal ngelakuin nggak nikah. Kalau situ saya istilahnya saya ini keteti cemburu na Sayyidah Aisyah, teti semu beli Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidina Ali kepala ipreksani sarang baginda Nabi Muhammad SAW tentang Sayyidah Aisyah, empon ya Rasul untuk nang tenangin deka baginda Rasul, empian petenang saros. Anisa siwa katir. Modern bini selain Sayyidah Aisyah ini bunyinya, boleh tahu saudi tentang Sayyidah Aisyah nikah dalam rangka nenangin dia ke baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini kayak goreng bisi asal orang berdoa bahwa Sayyidah Ali ini kemudian tak kenal tentang Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Makanya nikah yang ke Sayyidah Ali nikah orang si Amu Musa kelaban Sayyidah Aisyah. Orang si makanya cek tandem dia kan Sayyidah Aisyah. Lah nikah Sayyidina Ali ada bunga nikah yang tenang dia ke baginda Nabi Muhammad SAW. Empon banyak yang bini selain Sayyidah Aisyah. Mungkin terowonnya tentang Sayyidah Aisyah. Mungkin atanya ke Kak Disa, ke saya ampoi ikan cain sarang Sayyidah Aisyah. Ida wakin wabiro. Empon ada yang wabiro saus. Mungkin dikira oning ketinapa Sayyidah Aisyah. Atanya baginda Nabi Muhammad SAW mereka nih. Iya wabiro. Dan memang Sayyidah Aisyah menjangkaki. Ya Rasul, ini dua biro bahwa pertanyaan Rasul ini kita tentang nikah. Kula nikah tak oning tentang Sayyidah Aisyah kecuali Sayyidah Aisyah nikah orang bagus. Mungkin antara oning ketina apa Sayyidah Aisyah nikah toman anu gandum sampai tengit asaren sampai gandum ini ikakan behavior. Dengan kata lain Sayyidah Aisyah nikah orang kina kena kini. Iki nggak nih kalau masalah benih sesampai pas azina benar orang ini kita masuk akal. Celo umur 14 tahun ya. Nikah ketika apa sih nikah? Mungkin amain nggak nikah lah urusan Sayyidah Aisyah nggak nikah umur 14 tahun. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW nunyak banyak neng Madinah akhutbah neng masjid akhutbah bahwa nikah agak keras dan nikah juga perlu kula sareng para panjenengan saja ngake ning zaman saya semangken nikah. Dapun baginda Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarul muslimin may ya'dzurani min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti. Orang-orang Islam, siapa orang sebisa abela engkau, sebisa nolongin engkau ketika tang keluarga Isakeen, tang ahlul bait Isakeen. Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Demi Allah, wallahi engkau tak tahu deh ketang keluarga kecuali engkau setahun engkau tang keluarga aja bagus. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira. Bendesas-desus ya melibatkan orang laki, si orang laki kok tak teman tahu tentang orang laki ini kecuali orang bagus ya. Tertinggi Sayyidah Aisyah nikah orang bagus, keluarga baginda Nabi Muhammad SAW nikah orang-orang bagus. Pas seikutnya melakukan hal yang tidak dengan orang laki ternyata orang yang bagus juga. Siapa saya bilang kok setahun engkau ya bagus, orang-orang setahun engkau ya bagus. Karena wahyu memang kita turun. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW nikah
ida bakin baina musaddiqin wa mukadzibin. Kita membenarkan, kita tak mendustakan. Nah, ini kak di antara hikmah anak wahyu mak tukul beda tak tahu mencet langsung tahunan ku tak lestari ini kan. Ku tak tenang. Justru ini kepada hikmah. Nah, ini kak mengambil ketahuan sejak saya terjadi seburuk apapun yang terjadi nikah kapi ini kepada hikmah. Rabbi ruhina Syekh Nawawi bin Abdul Jalil ada bu nengkai apa makman min ad-dalalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil menciptakan sesuatu yang jelek murni. Kula sareng para panjenengan saja kudu imanin bahwa segala khair dan syar nikah tapi qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi syar nikah tidak syarul mahdud, tidak syar murni karena pasti beda hikmah. Menabi melihat hikmah nanti pasti bagus boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan sesuatu yang murni jelek, pakun beda bagus. Mun murni baik, beda nih kan. Allah Subhanahu wa taala jais menciptakan yang murni baik. Engki Allah taala lagi jais menciptakan syar, tapi syar nikah pasti beda hikmah. Mun melihat hikmah nanti pakun berarti baik. Nah, ini kan Nabi kita berikan ke akidah. Lah, hikmah nikah dabuna Syekh Said Ramadan Al-Buti yang fikusiro itu yakin bahwa nikah merupakan sisi manusianya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada sisi kerasulan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikah kepala Sayyidah Aisyah nikah oning tentang kabar nikah Nabi Muhammad nikah ada bunga nikah wis lah Sayyidah Aisyah kakek lah cucuran bayi mungkin lakal kakek andi kelero dekat Allah Subhanahu wa taala mengkaki lakal andi kelero maka Allah Subhanahu wa taala ngebela jengko menurunkan wahyu ke sengko mungkin lakal kakek andi kelero wis minta sepora dia ke pengiran apapun sepora sareng Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala maaf minta sepora tapi karena nikah saja Aisyah kalau letempona laki cek bosan teman nikah bada ummina sarang bada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saya dari sekarang kalau ada bunga nikah gimana kula mau cak anak apa makin nikah teka kula mau cak tak ngelakonin bareng istri kula tak ngelakonin semua seperti aja teka kula misalkan mau cak ngelakonin cak kula tak ngelakonin perkara nikah empon lah kula pasrah abadi dekat Allah Subhanahu wa taala kula kalau bisa ngutip ketinapa dua neng Nabi Yusuf alaihissalam nikah sama Nabi dan benar ulama Sayyidah Aisyah sama Nabi ampo cemburu gak bisa ampola kadung beda rasa cemburu nah saya ikuti bisa nabi-nabi selain kadang Nabi Ibrahim kadang Nabi Yusuf kadang Nabi Ika baginda Nabi Yusuf ada bu fasabrun jamilun wallahu musta'an ala ma tasifun bisa sebagus bisa semakin sabar saus wallahu musta'an ala ma tasifun Allah Subhanahu wa taala ki maha penolong dari segala sesuatu yang ampun disifati. Ini di antara kecerdasan Sayyidah Aisyah bisa menyambung ayat dan juga di dalam keadaan nggak nikah kan yang sangkosannya nikah pun kula makin lah ngucap apa la kasep istilah kula ngaku tak ngelakonin ki la sebung seperti kula ngakonin iki kula la tindak ngelakonin kenapa saya yan ini kayak kebakin cara Syekh Ramadan Al-Buti perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidah Aisyah nikah menandakan bahwa baginda Nabi ki aslinya ring oning ki ketinapa kula san para wacingan seteje ki tak ngawoningin deka perkara gaib men tak ikebele sareng Allah Subhanahu wa taala orang mungkin sekaten lah kalau beda dua kubu tentang mujizat dengan nikah berarti saat berarti sepak percaya ke mujizat ini kalau sering apa bahasa gula tak menjadi karomat tak menjadi mujizat tak usah bahas boleh mungkin berarti situ sisi saya apa kritik sareng saya Ramadan Al-Buti ini kan seakan-akan para sejarawan semakin nikah ingin menghilangkan sisi nubuat bagi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad orang biasa begini Nabi cerdas luar biasa orang yang silakan nikah ini kebuktiin nah
bahwa Nabi ini kan tanpa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini tak mau dingin. Sebulan lebih sampai gusar luar biasa tentang istrinya, tentang rajin baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan Nabi tak itu dari wahyu, kita uning kita apa? Si paling ngocak gelero kita apa? Kita kalau menduga-duga kisah orang itu Nabi Sayyidah Aisyah ini kan orang saya berbender. Kira yang laki saya tuduh bisa orang yang saya berbender. Soalnya ini gula nggak kisah. Ini berarti sisi kenabian. Baru itoronakin sarang Allah Subhanahu Wa Taala ayat saya tentang Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah ini kan orang yang sesoceh, orang yang laki-laki tak toman ngelakoni nggak nikah yang dituduhkan nikah hadithul ifki nikah. Maka nikah teti pecemberan dari baginda Nabi Muhammad SAW, nikah teti bukti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW berdesisi manusia, berdesisi kenabian. Sisi kenabian nikah yang merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya sarang para panjenengan saja istilahnya menjadi manusia spesial baginda Nabi Muhammad SAW, besyarun lakal besyari. Ya, nikah baru kepala turun ayat bahwa Sayyidah Aisyah nikah tak ngelakoni nikah, ampun, jadi penang dekah baginda Nabi Muhammad SAW. Nikah gara-gara orang munafik, lagi-lagi gara-gara orang munafik. Nah, fafaroha maka cemper pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyaraha ban abri kabar gembira pasera Rasul ha deka Sayyidah Aisyah bi baraatiha kelaban bersenah Sayyidah Aisyah wa amarah ban merintah pasera Rasul bijil diman kelaban ngokom orang surah saya terang-terangan bil ifki kelaban kelecekan sama ni najal datang kelaban belum bolo jilidan wakanu ban badah pasera orang mansur bil ifki isa salasatan panika telok wahum halatin setelok Hamnah bintu Jahsyin panika Hamnah bintu Jahsh wa Mistah bin Uthathah ban Mistah bin Uthathah tidak saya jaga bagi Mistah aja wa Hasan bin Thabit ban sahabat Hasan bin Thabit.